Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di online. Sekali lagi Shalom. Selamat bersuka cita di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati keintiman dengan Allah. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada kemenangan, penghiburan dan penyertaannya. Mari bersama-sama dengan saya kita tundukkan kepala kita berdoa memulai persekutuan kita malam hari ini. Tuhan, Engkau sumber segalanya bagi kami, Pencipta langit dan bumi dan seisinya. Tuhan, Engkau pemelihara hidup kami, Engkau pencipta yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami kembali menikmati akan kehadiran-Mu, hadirat dan kuasa-Mu dalam pribadi kami lepas pribadi melalui ibadah kami malam hari ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan Yesus yang dipuji. Terima kasih Tuhan, berkati internet yang kami pakai, semua peralatan yang kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari dengan saya kita mau datang bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikannya yang tak terhingga bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran bagi kami, sebab Engkau kebenaran. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyapa. Mari sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari datang bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Bagi nama-Mu Tuhan yang kudus. Amin. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama tinggikan namanya, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Mari angkat suara sembah, angkat tangan-Mu menyembah Dia. Dia begitu baik. Oh, Kau yang mampu mengatasi masalah kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kau baik Tuhan, katakan bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Yesus. Sungguh kami mengalami kebaikan-Mu yang tak terhingga. Hanya nama-Mu yang layak dipuji Tuhan.
sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaran. Mari berserah kepadanya. Betapa mulianya Tuhan, kami rindu menyatakan. Oh, tinggikan namamu Tuhan, hanya dirimu kami tinggikan. Kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan, hanya Kau yang termulia. Mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Mari kita memuji Dia, kita menyembah, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan. Kami mau datang merendahkan diri, kami mau datang meninggikan namamu Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Yesus, mengatasi segalanya. Amin, haleluya. Tinggikan namamu, tinggikan dirinya, tinggikan namanya. Oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, oh, tinggikan namamu, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Melalui pujian kita menaikkan doa-doa pengharapan, kita menaikkan setiap permohonan kita kepadanya. Dia yang sanggup mengatasi segalanya, Dia yang sanggup melakukan segalanya bagi kita. Oh, tinggikan namanya, tinggikan dirinya. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirinya. Oh, tinggikan. Mari menikmati hadirat-Nya. Kau sungguh baik, mengatasi bumi. Kami tinggikan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, mengatasi. Mari kita mau ngangkat suara, angkat tangan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Mengatasi. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan,
mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami datang menyembah, kami datang memuji. Oh, yang maha tinggi, yang maha kudus, Kau satu-satunya yang layak, Kau satu-satunya Tuhan yang memberkati kami. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu yang kudus. Mari naikkan ucapan syukur sembah Tuhan, sembah Yesus, glory bagi-Mu. Shelalamolabo, hiyananayase, haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau Bapa penuh kasih, Kau Bapa penuh cinta, Kau yang memelihara, Kau yang menuntun, Kau yang memberi kekuatan. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Layak ditinggikan, layak dipuji. Oh, haleluya, haleluya. Terima sembah kami Tuhan, terima pujian kami. Hanyalah Kau Tuhan, satu-satunya. Oh, Bapa yang berkuasa, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shigiralaya sanayara, shiralaya sanayara. Mari sembah dalam roh, mari sembah dalam kekudusan. Dia yang maha suci, Dia yang maha kudus, Dia yang termulia selama-lamanya. Shigiralamaya sanayara. Hai umat-umat Tuhan, datang bermazmur baginya. Naikkan pujian yang terbaik baginya. Sebab Dia Raja, sebab Dia yang berkuasa, berdaulat bagi hidupmu, bagiku. Yesus, Yesus, anak domba, darahnya berkuasa, darahnya berdaulat sepenuhnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak. Mari yakin,
kemenangan terjadi. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan menjadi bagian kami, kuasa-Mu menjadi bagian kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman kami percaya Kau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kau nyata di sini. Kemenangan bagian kami Tuhan. Terjadi. Kau hadir, kita terima kuasa, terima hadiratnya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang hadir. Ku menyembah dalam kudus hadirat, kami menghampiri-Mu Tuhan. Karunia-Mu Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil nama Yesus, hanya Kau segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Kau hadir. Setiap kita yang hadir malam hari ini, yakin dan percaya Tuhan selalu ada di samping-Mu dan sampingku. Dia penolong, Dia menolong. Shekeranabo. Kemenangan terjadi di segenap jiwa, senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat tangan dan suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Jesus, Jesus, terjadi di sini. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa. Mari renungkan setiap apa yang kita ucapkan malam hari, dan biarlah itu membangkitkan iman kita
semakin dekat dengan Dia. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Oh, ku yakin Yesus kuasa, kuasa yang lebih besar. Yakin Tuhan Yesus kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi. Mari berikan sekali lagi sorak-sorak yang termeriah bagi Tuhan. Haleluya, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat hanya pada pribadi-Mu Yesus, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ku kagum. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau satu-satunya pribadi membuat kami kagum. Hanya Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Dengan sorak-sorak kita katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kau pribadi yang mempesona, Kau pribadi yang baik luar biasa, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, selalu kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari nyanyi dan bersorak-sorak, nyanyi dan bersoraklah baginya. Puji-pujian bagimu ya Tuhan. Yang bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selama-lamanya, selama-lamanya. Tiada janji setia. Mari nyanyi bersorak-sorak baginya. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Puji-pujian bagi Tuhan. Kuasa bagi Raja. Bergelora mendengar. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selama-lamanya. Engkau Tuhan, tiada janji setia. Mari dengan tepuk tangan dan kita dengarkan apa yang kita ucapkan. Nyanyi dan bersorak-soraklah baginya. Nyanyi dan bersorak
bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa, amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Haleluya. Ku bersuka atas kekuatan yang ajaib. Ku bersuka Tuhan. Mari sekali lagi kita serahkan kepada hamba-Nya, boleh maju ke depan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Semuanya bernyanyi bagi Dia. Bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Mari bersyukur di dalamnya. Bersyukur atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia, tiada janji, tiada janji setia, tiada janji, tiada janji setia ada padamu. Haleluya. Yes. Kami hidup dari janji-janji-Mu yang tertulis dalam firman-Mu. Dan kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu itulah kekuatan kami dalam menghadapi segala macam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dibekali dan kami sangat percaya firman-Mu penuh dengan kuasa bekerja malam hari ini dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Ucapan syukur kami persembahkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mungkin pemain keyboard saja yang tetap di situ ya, yang lain boleh kembali. Puji Tuhan. Jadi tema malam hari ini adalah itu biasa gitu ya. Wah, itu biasa gitu ya. Opo itu biasa gitu ya. Nah, kita akan bahas. Jadi biasa itu kalau kita lihat di kamus besar seperti itu ya. Biasa itu lazim, umum gitu biasa ya. Atau seperti sedia kala. Atau ya seperti yang sudah-sudah itu yang biasa ya. Sudah merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kayak makan pagi udah biasa gitu ya. Bangun pagi udah biasa. Apalagi macam-macam ya. Bekerja itu biasa gitu ya. Itu sudah sering kali, itu artinya biasa. Jadi kalau itu biasa, berarti ya udah biasa gitu ya. Memang sudah begitu lazim gitu ya. Nah, yang saya bahas malam hari ini yang biasa itu apa ya? Itu penting ya. Malam hari ini yang biasa itu ternyata adalah, itu dia. Satu ayat yang kita bahas malam hari ini, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada mimbarnya ya. Bagus untuk begini ya. Puji Tuhan ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 bunyinya seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Oh, itu yang dibahas malam hari ini ya. Pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Di bawahnya Tuhan ada tambahkan lagi yang keren banget ya. Sudah biasa terus yang tidak melebihi kekuatan manusia gitu ya. Berarti manusia itu lebih kuat dari pencobaan yang ada. Itu ya Tuhan merancang begitu ya. Sebab apa? Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Udah biasa, terus kekuatannya tuh tidak akan melebihi kekuatan kita gitu ya.
Nah, kalau Pak Ketut dulu punya anak, Grace masih kecil gitu ya, nggak mungkin disuruh ngangkat kursi yang besar ini gitu ya. Kalau sekarang mungkin dia bisa gitu ya. Tapi dia tahu ukurannya. Oh ya, dia kan lagi servis kursi gitu ya. Masa waktu Grace kecil tuh angkat tuh Grace, nggak mungkin ya. Ya paling membantu mengangkat. Jadi dia tahu kekuatan anaknya seberapa. Apalagi Tuhan Maha tahu banget kekuatan kita di mana. Gitu ya, tahu juga kelemahan kita di mana. Tuhan tuh tahu, dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Terus setelah itu ada lagi jaminan di bawahnya, lebih asik lagi ya. Pada waktu kamu dicobai, saya dicobai gitu ya, Bapak Ibu dicobai, bahkan Tuhan Yesus pun dicobai gitu ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi waktu ada pencobaan itu Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya gitu ya. Wah, ada banyak ya. Jadi poinnya paling tidak ada 6 di situ ya. Ada 6 ya. Yaitu yang pertama pencobaan-pencobaan biasa. Ingat, biasa. Biasa itu ya. Pencobaan itu biasa. Kalau ada tuh biasa. Dan kita harus hadapi ya. Karena apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Apalagi ada jaminan Allah itu setia. Kemudian tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatanmu. Kemudian memberikan jalan keluar. Dan kita dapat menanggungnya. Gitu ya. Jadi kurang apa lagi gitu ya. Jadi kalau ada pencobaan itu ya welcome pencobaan. Gitu ya. Karena apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah kita setia dan tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatan kita, dan diberikan jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Keren banget Allah kita itu ya. Jadi kalau kita pegang kuat-kuat pesan Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus ini, maka mau keadaan gelap, mau keadaan apa, nggak masalah. Ini yang terjadi. Ya, ini pegangan, kita pegang kuat-kuat ya. Bangsa Israel dulu, kisah-kisah yang ada seluruhnya di Alkitab itu ditulis supaya kita belajar darinya gitu ya. Umat Israel dulu ingat, hidup di daerah yang sama namanya Mesir gitu ya. Di Mesir ya. Mesir daerahnya luas. Satu bagian kecil namanya Goshen. Di dekat Sungai Nil gitu ya. Jadi Mesir itu kena 10 tulah. Goshen itu yang di Mesir itu ya tidak kena. Yang saya tidak habis pikir, Mesir itu ya katakanlah bulatannya Mesir ya, ini gelap sekali. Ada bagian sedikit Goshen itu bisa terang. 3 hari gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu matahari kemana, saya juga nggak tahu ya. Tuhan tuh kuasanya ya begitu. Gelap gulita 3 hari, tapi di Goshen itu terang. Saya bayangkan kalau di dalam ruangan ini terang, di luar itu gelap, kan terang ini tembus ke sana. Kenapa dia bisa gelap? Itulah kalau Tuhan yang buat itu keren banget gitu ya. Jadi mereka gelap gulita, tidak bisa apa-apa, tapi di Goshen terang. Bahkan ketika umat Israel diizinkan keluar dari Mesir, di padang gurun tidak bisa nanam, tidak ada tanaman juga. Jadi jalan-jalan kalau mau nanam mau tumbuh berapa lama, mau nanam pepaya itu pun lama gitu ya. Lama. Jadi Tuhan yang mencukupkan dengan air, dengan roti gitu ya, tiap hari selama 40 tahun. Kalau panas ada tiang awan. Kalau malam gelap dan dingin ada tiang api. Wow. Jadi kalau saya pikir tuh gasnya saja ya tiang api gitu ya kalau dibuat. Gasnya saja sekarang 20.000 lah katakan ya. Biar gampang. Itu perlu berapa gas itu. Jadi Tuhan tuh waktu itu enggak tahu bagaimana caranya ya. Jadi kalau pikirkan cara Tuhan bekerja untuk umatnya tuh luar biasa seperti itu gitu ya. Oke, sekarang ini dia. Jadi dari 6 itu kita ingat paling tidak ada 3 ya. Yang pertama tidak melebihi kekuatan kita. Maksudnya itu adalah bahwa itu berlaku untuk semua orang, anak kecil, anak remaja, anak pemuda, orang tua, bahkan yang sangat sepuh, itu berlaku firman ini, berlaku umum gitu ya, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak melebihi kekuatan mereka gitu ya, siapapun gitu ya. Kenapa?
Karena Allah yang menjaga. Itu poin yang pertama, tidak melebihi kekuatan kita. Wes, coba ukur kekuatan kita berapa. Nah, pencobaan yang Tuhan beri, pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua itu, ingat Allah itu setia. Allah itu setia. Kalau setia itu ya dia selalu menepati janjinya. Janjinya tuh begitu banyaknya. Tinggal kita buka dan kita terima gitu ya. Wah, kita hidup benar-benar loh. Kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi benar-benar dari janji-janji Tuhan. Itu firman-Nya berkata begitu. Jadi udah, kalau Tuhan berjanji tidak pernah mengecewakan. Kalau manusia beda, kadang-kadang kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Tapi kalau Tuhan enggak. Jadi Tuhan itu setia gitu ya. Wah, kalau kita punya pasangan yang setia, kalau kita punya anak yang setia, orang tua yang setia, seneng banget ya. Apalagi Allah kita, dia teladan kita dalam kesetiaan. Bahkan setia sampai mati, gitu judulnya. Wih, seru banget gitu ya. Betapa luar biasa. Terus yang penting lainnya adalah memberikan jalan keluar. Itu artinya kita dimampukan untuk menghadapi apapun. Beda-beda memang tantangan kita ya. Hendra atau apa tantangannya? Setelah tamat kuliah gitu misalnya, saya harus bekerja. Tantangannya apa? Dia pasti punya tantangan. Nanti saya akan bercita-cita untuk membangun rumah tangga. Itu juga ada tantangannya. Tapi tidak melebihi kekuatan kita. Nanti Tuhan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Saya dulu tuh senang banget gitu ya. Kan saya dulu PDP gitu ya. Orang memplesetkan itu pendapatan pas-pasan. Bagus banget ternyata pendapatan pas-pasan itu. Pas perlu istri, ada yang jatuh cinta sama saya gitu ya. Ibu Maria lagi di Jakarta gitu ya. Jadi pas apa lagi? Pas perlu rumah gitu ya. Untuk dikontrak, ada rumah di Pesona Bedahulu gitu ya. 4 tahun saya ngontrak. Selesai kontrak itu pas perlu rumah, ada tanah dan rumah. Mulanya nggak ada, tapi diadakan ya, diadakan sama Tuhan. Begitu ya. Jadi pas perlu healing, pas perlu jalan-jalan, ada tiket. Bahkan pergi sampai jauh. Wuih. Jadi enak sekali pendapatan pas-pasan itu ya. Jadi pas kepingin apa Tuhan sediakan gitu. Itu enak banget pokoknya ya. Kalau sama Tuhan tuh seperti itu. Luar biasa. Oke, berikutnya. Wah, kita nyanyi ini dulu yuk. Supaya kita menyadari betul-betul bahwa Yesus itu luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Katakan amin. 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 Kayaknya tidak berhenti. Kita nyanyikan sekali lagi tapi sambil berdiri. Itu persoalan kita biasa. Sekarang pencobaan kita biasa ya. Pencobaan kita biasa, tapi Yesus kita luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pencobaanku biasa. Katakan amin. 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 Oke, puji Tuhan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Jadi amin itu artinya ya dan pasti gitu ya. Jadi sudah pencobaan kita biasa. Coba katakan teman sebelah biasa men. Biasa. Bahasa Balinya biasa gitu ya. Biasa gitu ya. Tapi Tuhan kita yang luar biasa gitu ya. Wow, tidak. Ini saya punya batu-batu peringatan. Saya diingatkan sama Pak Rudi kalau hari Kamis itu bukan semacam pengajaran, tapi bagaimana menerapkan kasih Tuhan yang kita alami itu seperti apa gitu ya. Pengalaman itu ya. Ini batu-batu peringatan itu artinya waktu orang Israel menyeberang Sungai Yordan,
waktu Musa misalnya waktu menyeberang Laut Merah, itu Musa mengangkat tangan dulu, sep gitu ya, atau angkat tongkatnya, baru lautnya terbelah. Nah waktu Yosua mengajak bangsa Israel itu menyeberang Sungai Yordan, ya, maka imam-imam yang bawa tabut itu jalan melangkah, katakanlah ini sungai ya, dia jalan begini, sungainya masih, airnya masih. Begitu kakinya menjejakkan di air, sep gitu, nah itu baru berhenti ya. Yang di situ mengalir berhenti, yang ke sana pergi gitu ya. Jadi ini jadi tanah kering. Dan akhirnya 2 jutaan orang Israel itu lewat. Tapi harus menginjakkan kaki duluan. Lalu Yosua naruh, oke, setiap kepala suku ambil 1 batu. Taruh batu besar itu di sungai itu. Loh, untuk apa? Supaya kita ingat ada batu-batu peringatan bagaimana Tuhan menolong kita gitu ya. Ada batu-batu peringatan. Kalau bangsa Israel ada 12 ya. Saya sudah punya berapa batu peringatan ya. Ini maksudnya batu peringatan tuh yang hampir-hampir menuju maut gitu ya. Sudah nyaris gitu ya. Nyaris. Kalau khotbah yang minggu kemarin Pak Andre bilang kalau sudah hampir menuju maut tapi masih hidup, berarti masih ada rencana Tuhan yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi tahun 68, beberapa dari teman-teman belum lahir ya. Tahun 68 ya, saya sudah umur 2 tahun waktu itu. Maka saya mengalami borok yang dalam tanda kutip seperti Ayub. Tinggal mata aja kelip-kelip. Ini cerita dari ibu saya. Jadi nggak ada yang mau menyentuh saya karena bau. Borok semua, enggak tahu sakit apa tuh bisa begitu ya. Tapi ibu saya berdoa kepada Tuhan yang waktu itu belum dikenalnya, tapi dia berdoa dengan segenap hati. Makanya doa yang tulus itu didengar loh, dari siapapun loh. Dan doa siapapun, buktinya Cornelius juga begitu. Cornelius, doamu dan sedekahmu sudah sampai ke langit gitu ya. Jadi firman Tuhan berkata, padahal belum mengenal Tuhan Yesus, tapi doa dan sedekahnya sampai. Ibu saya juga begitu, dan berjanji begini, bahasa Bali ya, Ratu sayang widi yang seger panak tiangnya, yang karena ngabu beguling ke Bukit Gumang, tuh di Karangasem itu. Artinya, jadi kalau saya sembuh, dia akan bawa babi guling naik ke Bukit Gumang tuh. Bawa badan aja naik bukit udah susah ya, apalagi bawa babi lagi ya, 1 bungkul gitu ya. Dan saya sembuh. Jadi ibu saya bernasar itu dia tepati gitu ya. Jadi waktu itu saja doa ibu saya sudah didengar Tuhan gitu ya. Padahal belum dalam Yesus. Wow, yang penting dari hati yang tulus. Tahu tahun 70, berarti umur 4 tahunan gitu ya. Ada banjir bandang di desa saya, di desa Pancasari itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lapangan golf Bali Handara itu, maka rumah nenek saya tinggal sama nenek ya. Karena bapak udah meninggal, ibu nggak boleh pelihara anak-anaknya, begitu aturan di desa. Ibu harus kembali ke rumah waktu dia muda. Jadi saya, Pak Ketut, Pak Komang, beda-beda. Pak Ketut sama Pak Komang itu, dia dipelihara oleh paman saya yang galak banget dan dia sudah punya anak banyak. 4 anaknya sudah. Dia kedapatan tambahan 2, dicak-cak. Pokoknya tersiksa banget itu 2 kakak saya. Saya sama nenek. Bayangkan kalau nenek sama cucu gimana? Disayang. Saya kebagian itu saya. Makanya saya full kasih sayang. Jadi kalau saya ketemu Felicia sekarang, aduh, pagi-pagi ketemu Felicia di situ ya, aduh, saya sudah gendong, saya sudah foto, saya sudah upload. Gitu sayangnya ya. Jangan bilang-bilang. Si Maria waktu pergi ke Jakarta sekarangnya, ayo hari pertama kamu pergi ke Mangga 2, cari dulu buat cucu kita, gitu pesannya gitu. Jadi itu yang ada di hati. Kalau saya punya kesempatan ya begitu, mesti dah untuk cucu dulu ya. Itu sayangnya. Nah saya sama nenek, apa yang terjadi? Jadi dari atas bukit itu rumahnya banjir bandang ya, pohon, batu, air yang coklat, hanyut, rumah hanyut, habis. Dan saya nyangkut di gorong-gorong. Itu diambil sama yang depan rumah itu, diambil, seret, masih hidup gitu ya. Dan saya ingat waktu itu, karena umur 4 tahunannya, ingat saya waktu itu, Pak minta kerupuk gitu, karena dia dagang tuh, dan ada kerupuk. Wih, saya kok ingat minta kerupuk gitu ya. Nah itu yang terjadi. Itu
orang yang hanyut di Bandung, mahasiswi cantik, naik motor apa gitu, ada hujan berlebat, hanyut, ketemunya di Kalideres Jakarta gitu, mati. Beberapa juga begitu, udah gede, tua-tua, kuat, mati. Saya waktu kecil bisa apa? Sampai sekarang aja saya enggak bisa berenang. Tapi ditolong Tuhan, batu yang kedua aja. Harusnya maut, tapi belum diizinkan oleh Tuhan. Ada yang ngambil saya dari gorong-gorong. Kalau saya nyangkut di gorong-gorong airnya penuh, apakah jadinya? Tamat sudah gamenya, game over sudah. Dan saya enggak bisa berdiri di sini untuk berbagi. The game ya, itu yang kedua. Ada lagi batu peringatan berikutnya, tahun 76. Tahun 76 itu ada gempa yang sangat besar gitu ya, di Seririt. Jadi itu rata dengan tanah. Begitu banyak orang meninggal waktu itu. Saya enggak tahu waktu kecil itu kenapa ya. Karena desa Celukan Bawang itu pelabuhan itu cukup dekat dengan Seririt. Dampaknya di sana terasa banget. Malah saya masuk ke dalam rumah. Nah kebetulan rumah itu rumah nenek yang lain dan peninggalan Belanda, tinggi-tinggi, pintunya tinggi, jendelanya tinggi, rumahnya tinggi. Kokoh berdiri. Saya tidak keruntuhan rumah. Jadi itu termasuk bahaya banget. Yang ketiga batu peringatannya. Punya kisah seperti begitu rupanya ya. Lalu tahun berapa tuh? Tahun 87, berarti ini udah gede nih. 87 ini saya tamat SMA. Tiba-tiba saya tinggal di Gang Indus. Pak Ketut tahu itu, Pak Ketut, saya tidur sama Pak Ketut di Gang Indus. Tiba-tiba tetangga saya yang depan rumah tuh besar dan gemuk, dia punya pom bensin, meninggal. Nah saya melayat ke sana sampai pagi. Mungkin karena kurang tidur, maka saya jadi semboyongan atau apa, tiba-tiba saya berhalusinasi gitu ya. Jadi saya pulang ke rumah, lalu saya lihat dari kamar mandi di belakang tuh ada orang yang tinggi besar gitu ya, mau menyerang saya. Saya ketakutan. Waktu itu saya minta tolong sama neneknya Yolan gitu ya. Karena saya dibesarkan di situ kan. Tolong doakan saya, ada orang hitam tinggi besar mau mencari saya. Saya didoakan, ditumpang tangani dalam nama Yesus, ya. Jadi saya tenang. Dan akhirnya saya dibaptis bersama-sama. Tahu teman baptisan saya? Termasuk mamanya Yolan dan Pak Ketut, itu sama-sama tanggal 5 Oktober 87 dibaptis bareng-bareng. Kalau Pak Ketut lupa, saya nggak lupa ya. 5 Oktober karena hari ABRI, saya ingat banget gitu ya. Saya dibaptis bareng-bareng. Nah itu peristiwa yang kayak saya mau disergap oleh maut gitu ya, orang makhluk besar hitam gitu ya. Dan saya mengambil keputusan ikut Yesus. Jadi saya bebas dari itu ya. Kemudian apa yang lagi yang terjadi? 2012 itu baru gitu ya, lagi khotbah begini gitu ya, di gereja di Kuto gitu. Tiba-tiba tangan kiri saya ini jadi lemas, nggak bisa apa-apa. Masih melanjutkan khotbah 15 menit, saya terduduk. Setelah itu saya dipapah bersama-sama pergi ke rumah sakit Kasih Ibu. Ternyata stroke ringan. Separuh tubuh saya sebelah kiri nggak bisa apa-apa. Puji Tuhan ya. Itu kalau misalnya bagaimana kan saya bisa lewat di situ gitu ya. Bahkan waktu itu saya khotbah begini. Saya telepon, saya bilang kan sama Bapak Gembala dan jemaat, ini saya telepon istri dulu sebentar ya gitu ya. Ternyata istri lagi pelayanan di sini enggak diangkat. Pak, nanti tolong sampaikan ya kepada istri saya. Siapa tahu ini khotbah saya yang terakhir. Gitu saya ngomong. Udah stroke ngomong begitu, kira-kira perasaan yang dengar kayak apa ya? Merinding banget deh. Saya juga sudah pasrah waktu itu. Kalau ini khotbah saya yang terakhir, gitu ya. Tapi oleh anugerah Tuhan, rupanya masih banyak rencana Tuhan. Seperti kata Pak Andre kemarin, kalau sudah diambang maut, tapi ditolong Tuhan, berarti masih ada yang belum selesai, masih ada yang harus dilakukan. Puji Tuhan gitu ya, ditegaskan ya. Jadi saya mengalami stroke ringan, diizinkan. Jadi hampir 6 bulan saya tidak boleh khotbah dan lain-lain ya. Jadi harus jalannya hati-hati, pokoknya semua ya, makanannya dijaga. Jadi ini batu-batu peringatan ini juga membuat saya makin menjaga hidup saya. Dulu makannya saya enggak, itu ya sudah apa yang ada banyak gitu ya. Ini hari ini saya makan sekali tadi. Makanannya enak, ada sambal, ada yogurt kangkung,
ada tempe, tahu bacem, ada ayamnya lagi gitu ya. Tapi makan sekali aja cukup pagi saya tuh makan kurang lebih jam 9 ke atas lah, setengah 10 ya. Sampai sekarang sih nggak lapar gitu ya. Tapi saya sudah membiasakan tubuh saya seperti itu gitu ya. Paling banyak makan 2 kali sekarang, nggak akan makan 3 kali gitu ya. Nah itu yang saya alami 2012. Udah Pak Wayan, ternyata masih ada. Itu baru berapa tuh? Baru 5 batu peringatan saya. Ini yang ke-6. Terkena DB, namanya musim DB gitu, sudah rumah sakit penuh, sudah di mana-mana, dan pasar semua penuh. Tapi saya sudah kritis. Di Pentamedica saya pergi, karena itu vaskes 1 saya. Dia yang berusaha nelpon, ternyata yang kosong di Siloam. Beberapa jemaat, Pak Wayan, di rumah sakit Siloam, berapa itu bayarnya gitu ya. Ternyata ya Bapak pasti jamin sembuh gitu ya, BPJS. Jadi yang bayar ya pemerintah. Saya cuma bayar iuran saja gitu ya. Kalau dilihat rupiahnya tuh mahal sekali kalau di sana gitu ya. Soalnya saya nggak sempat lihat. Maria yang lihat tapi dia lupa. Tapi kalau yang berikutnya baru ada angkanya. Ini saya lupa angkanya. Dan disitulah saya berkenalan dengan seorang dokter. Itu trombosit saya tinggal 9. Saya waktu itu masih tetap semangat dan kuat. Kenapa? Karena Widodo sempat 6 dan dia hidup sehat. Jadi saya 9 nggak khawatir, tapi kalau yang lain udah khawatir banget. 9 itu udah kecil sekali, karena harusnya ratusan ribu gitu ya, itu tinggal 9.000. Widodo pernah 6.000 dan dia selamat. Jadi saya berpikirnya begitu, Widodo aja 6.000 selamat, masa saya 9.000? Enggak, bener. Akhirnya 9.000 naik ke 11, naik ke 15, naik ke 45 gitu, boleh pulang gitu. DB itu banyak loh yang pamit. Tapi oleh anugerah Tuhan saya tidak pamit, tapi masih terus melanjutkan. Ada lagi batu peringatan berikutnya. Wah, ini dia COVID-nya jenis Delta. Saya belum vaksin, kena COVID jenis Delta. Wih, itu banyak pendeta juga pamit kembali ke rumah Bapak itu, COVID Delta itu. Bahkan orang-orang yang saya kenal di sini ya, Pak Wayan Dwije itu misalnya ya, Pak Pendeta CCC. Itu COVID, pulang dia udah selesai, rumahnya udah jadi gitu ya. Saya rupanya masih banyak tugas di sini, jadi belum pulang waktu kena COVID, belum vaksin gitu ya. Waduh, COVID-nya itu COVID Delta. Kalau sudah vaksin 3 kali gini, kena Omikron itu cuman paling merasa meriang-meriang, istirahat, cukup, sudah sembuh, sudah gitu ya. Kan belakangan enggak terlalu banyak korban kan. COVID Omikron tuh, tapi Delta itu ngantre itu di penguburan, ngantre saya lihat ya di Jakarta, di mana aja beritanya orang ngubur sampai malam gitu ya, orang seperti itu ya. Tapi oleh anugerah Tuhan kami itu ya, saya dengan Bu Maria barengan, bahkan saya lebih fit kondisinya. Orang banyak khawatir dengan saya, ada komorbid lah, ada gula, ada tensi. Ibu Maria enggak, gula enggak, tensi enggak, tapi dia saturasinya di bawah 90, kadang 80 gitu ya. Kalau saya saturasinya masih 100, dan hebatnya begini, Pak, waktu saya dokter, karena saya kenalan sama dokter Sabrina, saya ingat pesannya begini, Pak Wayan, kalau situasi darurat kesini saja. Kan namanya Pak Wayan sudah ada di sini, catatannya track record kesehatan ada di sini. Oke, terima kasih Ibu. Waktu itu Dokter Dewi, Pak Rudi, Pak Hero, semua nyari rumah sakit waktu itu, enggak ketemu, enggak ada, penuh semua. COVID itu ya begitu juga, penuh rumah sakit semua. Sudah rumah sakit penuh, saya akhirnya ingat loh, kan ada Dokter Sabrina ngomong begitu, saya telepon Dokter Sabrina. Bu dokter, saya kena COVID gini, boleh saya ke Siloam? Oke, tapi harus ini dulu, apa namanya, cek saturasi dulu jempolnya, seret. Kalau di bawah 90 baru boleh ke sini. Cek saya, B100. Bu Maria baru 85 gitu ya, Bu Maria lolos. Maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan buat saturasi saya di bawah 90 supaya saya bisa masuk rumah sakit. Kalau enggak, saya enggak dirawat. Benar, berapa lama? Saya cek lagi, di bawah 90. Lalu saya foto, langsung cekrek gitu ya. Foto saya kirim, Bu dokter, ini saturasi
oksigen saya. Oke, berangkat ke sini, berangkat. Dirawat COVID di Siloam. Lagi-lagi ada yang enggak tahu ngomongin saya. Wih, Siloam berapa uangnya itu? Uangnya satu orang sampai sembuh tuh 350 juta. Jadi Maria lihat tuh notanya, Rp 350 juta. Kenapa? Waktu sakit itu saya ditanyain, misalnya, Pak Wayan, hari ini mau menu apa? Mashed potato. Saya di sana sambil ketawa-ketawa ya, ditawari menunya mashed potato. Maksudnya kentang yang diulek gitu loh. Ya, perkedelnya Bu Warno ya enak gitu ya. Di sana enggak rasa garam gitu. Ya, tapi itu keren ya, makanya harganya mahal. Dan waktu itu kamar tidak tersedia juga, tapi tersedia hanya untuk saya dan Bu Maria. Di belakang saya tuh ada orang COVID lagi, bayar. Maksudnya mau bayar. Saya mau cari kamar, mau bayar. Ada, penuh. Saya yang gratis, artinya dibayar BPJS, masih disediakan Tuhan. 2. Dan seremnya, begini sempat terjadi seremnya. Jadi waktu masuk kamar itu, enggak boleh. Bareng-bareng berdua tuh enggak ada ininya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Saya ketemu sama orang India. Di kamar itu orang India. India itu yang paling ganas waktu itu. India. Kalau menyanyi India saya senang. Kuci-kuci hotai, tapi kalau COVID India ini yang menyeramkan. Berdoa, Tuhan Yesus, masa enggak bersama gitu. Ternyata yang COVID itu yang bikin orang banyak meninggal itu ya stresnya di situ. Apalagi COVID sendiri di ruangan enggak mau ditengok, dokter pun tidak berani menyentuh, obatnya pun dikasih pakai apa gitu ya, enggak berani. Itu yang bikin stres. Saya sama Bu Maria akhirnya malam-malam tiba-tiba saya, Pak Wayan, Bapak saya pindahkan ke ruangan lain. Wih, senang saya. Didorong di kamarnya Bu Maria. Jadi saya berdua, ini udah bercanda-canda. Enggak ada sama sekali ini. Jadi santai kita ya, santai sambil bercanda, sambil ini dan itu, dan menghadapi COVID ini akhirnya sembuh. Tapi waktu sembuh itu udah dilihat angkanya 350 juta. Lah kalau berdua lah 700. Lah bayar sendiri rumah saya melayang belum cukup. Gitu. Wah, jadi Tuhan menolong seperti itu. Batu peringatan yang luar biasa. Dan akibat batu peringatan ini, maka ada batu peringatan yang lainnya. Kayaknya ini lebih seru lagi ya batu peringatannya ya. Tapi ingat, ini pencobaan biasa loh. Jangan dia dibesar-besarkan. Yesus kita yang besar, amin. Nah, jadi waktu itu saya batu peringatan berikutnya adalah ini ya. Jadi saya waktu sembuh dari COVID, dicek kok Pak Wayan ngomongnya aneh, rodok-rodok cadel begitu. Nah, kayak orang stroke, kata dokter saraf. Saya enggak merasa, coba ngomong. Yang lain juga waktu telepon ngomong, Wayan ngomongnya kok beda ya. Nah, dokter saraf saya curiga. Ayo kita periksa lanjutan. Ini periksa lanjutan ini harga DSA itu juga bisa 200 jutaan. DSA saya cek ya. Wah, mahal sekali ya. DSA itu adalah caranya dokter Terawan untuk menterapi yang stroke, yang gejala stroke gitu ya. Jadi mohon maaf, di selangkangan saya itu ada arteri yang besar, ada pembuluh darah yang besar. Di situ dilobangi, dimasukkan kamera, lalu kameranya itu jalan, saya terasa ada yang jalan di pembuluh darah tuh, bayangkan ya, pembuluh darah yang hijau-hijau ini loh. Tapi kameranya kan kecil, saya jalan dia sampai di belakang leher ini, di sini berhenti, lalu difoto, cret, gitu, difoto gitu ya. Dan dokternya setelah selesai ini, dokter sarafnya ngomong kepada saya, Pak Wayan, ternyata pembuluh darah Pak Wayan yang di otak itu ada aneurisma gitu namanya ya. Aneurisma itu adalah kalau pembuluh gini, tiba-tiba di satu tempat tuh ada yang kembung, kayak balon. Jadi kembung dia, membesar di situ, dan itu sangat membahayakan. Ada aneurisma di kaki itu kayak apa namanya tuh? Lupa saya, kalau yang di kaki yang hijau-hijau itu apa namanya? Varises begitu. Itu kan kelihatan begitu ya.
Dan kalau itu meletus ya kan bahaya gitu ya, apalagi di otak. Ya bisa game over gitu ya, bisa game over. Tapi begitu dokter itu ngomong seperti itu, dokternya agama B ya, ngomong itu, saya langsung dapat impresi dari Tuhan. Dapat impresinya apa? Oh, saya tanya, diameternya pembuluh darah otak itu seberapa dokter? Ya, itu hanya setengah dari diameter rambut. Besar apa kecil? Kecilnya banget. Tapi dokternya bilang begini. Tapi Pak Wayan tuh enggak bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena adanya di lengkungan. Di lengkungan ini susah itu kalau dioperasi. Oh, dokter susah ya dan kecil ya. Langsung saya ngomong, Tuhan saya maha besar. Jadi kalau dokter sulit, biar ini Tuhan yang ngurus, Tuhan yang membereskan. Nah, hari Jumat saya akan ini lagi, hari Jumat besok. Nah, itu gambarnya ya. Gambarnya. Itu balonnya. Saya harus jaga itu supaya tensi saya tidak tinggi, gulanya supaya terjaga, supaya itu paling tidak tetap segitu atau mengempes, gitu ya. Itu yang diharap. Kalau itu, ya saya harus operasi cepat, itu harus tindakannya begitu, gitu ya. Tapi saya tidak berdoa seperti itu ya. Tapi berdoa supaya itu. Kalau tidak tetap supaya sembuh, kan begitu doanya kepada Tuhan, boleh kan berdoa. Tapi saya diingatkan lagi, selain itu sangat kecil, Tuhan saya maha besar. Kalau misalnya doa saya seperti Paulus misalnya, Paulus itu ingat, Tuhan angkat duri dalam daging ini, sangat menyiksa saya. Jawaban Tuhan apa waktu itu? Cukup kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Jadi begitu Paulus lemah, di situ kuasa Tuhan nyata, gitu ya. Jadi tidak diangkat itu sakit penyakitnya Paulus yang jadi duri dalam daging itu tidak diangkat. Jadi saya begitu tenangnya menghadapi, kalau ada puji Tuhan, kalau sembuh haleluya. Jadi begitu saja. Tidak usah dipikirin apa ya. Kalau saya mikirin itu, nggak jadi saya pelayanan, nggak jadi saya macam-macam, nggak jadi. Pikiran saya kok fokus itu saja, toh juga saya tidak bisa menyelesaikan. Jadi saya sama istri cukup berdoa, cukup berpuasa untuk hal ini, apalagi hari Jumat. Bu Maria tuh puasa aja kerjaannya tuh. Sekarang acara di Jakarta itu aja puasa aja. Puasa berdoa untuk saya. Bukan hanya untuk periksa untuk hari Jumat, supaya selesai skripsi saya bulan ini, karena bulan depan harus diujian. Itu yang dia doa puasanya. Bersyukur ya punya istri begitu ya. Jadi betul-betul penolong yang luar biasa ya. Jadi nah itu, terus gambar sebelahnya itu, saya berpikir begini Bapak Ibu, seganteng apapun gitu ya, secantik apapun gitu ya, ternyata ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang cantik sekarang, ganteng sekarang, bangga-bangga, nanti 50 tahun lagi misalnya, atau berapa tahun lagi, entah 60 atau gitu, atau 80 tahun lagi gitulah, saya kasih umur panjang gitu ya. Ya kalau udah dikubur itu tinggal tengkorak begitu, gantengnya tuh di mana gitu ya. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya. Itu tengkorak saya itu foto tengkorak saya asli itu, dan dalamnya seperti itu gitu ya. Kalau teman-teman mau foto tengkorak boleh, tapi buat apa? Ya kalau mau tahu ya seperti itu ya, giginya kelihatan begitu gitu ya. Nanti hari Jumat saya pagi-pagi akan masuk ke Siloam lagi untuk MRI dan MRA. Apa itu? Itu saya berbaring terus dimasukkan, kayak kremasi aja. Persis kayak masuk kremasi begitu. Pertama kali saya membayangkan ngeri banget gitu loh, ngeri banget. Tapi saya pikir, sudahlah, lalui saja. Sambil bernyanyi-nyanyi dalam hati, karena tidak boleh bergerak selama 45 menit. Saya harus tidur, kepala saya tidak boleh gini, tidak boleh gitu, karena itu gelombang supaya akurat gelombang yang terpancar itu ya. Jadi saya harus diam selama 45 menit gitu ya. Kalau saya bawa penutup mata, tapi nggak bisa tidur.
tutup mata saja sambil mendengar musik-musik yang aneh-aneh, bukan musik, itu suara-suara, itu namanya MRI ya. Oh, saya dikasih tahu untungnya sama Bu Rudi sebelumnya gitu ya. Nanti kamu jangan kaget ya, ada begini. Kalau enggak dikasih tahu saya akan kaget. Itu 45 menit suara-suara aneh begitu. Pokoknya aneh. Jadi 45 menit cuma dengar begitu. Itu supaya gelombang otak saya, gelombang di sini ini terpancar, lalu nanti dibacalah dalam bentuk gambar seperti itu. Itu MRI ya. Jadi pakai resonansi namanya. Oh gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam tabung terus satu badan gitu ya. Sudah 40 menit diam. Tapi kalau besok ya saya sudah tenang lah. Bawa penutup mata, tapi enggak boleh bawa HP dengerin lagu, enggak boleh. Enggak ada barang besi ya. Enggak ada barang besi masuk di situ ya. Ya sudah, tidur saya pasrah di situ ya. Sambil kirim sinyal ke Tuhan. Kuasamu bekerja Tuhan gitu ya. Yesus luar biasa gitu ya. Persoalan aku biasa gitu. Jadi supaya keluarlah firman Tuhan dan kuasa firman itu melalui proses-proses yang dilalui. Apapun nanti hasilnya, saya percaya turut bekerja di dalamnya. Amin. Nah, Tuhan turut bekerja bahkan untuk mendatangkan kebaikan. Dengan begitu saya bisa jaga makanan saya bisa jaga hidup saya. Dulu saya paling senang begadang, paling tidak saya tidur jam 1 karena saya nonton bioskop Trans 7 sampai 2. Jadi bioskop yang pertama, bioskop kedua sampai habis baru saya tidur. Itu pola hidup saya dulu. Tapi begitu ini, jam 9 aja saya sudah ada Zoom sampai jam 9, gitu ya. Ngantuk-ngantuk saya gitu ya. Jadi saya harus segera tidur. Jadi bangunnya saya pagi-pagi. Nah, jadi pola hidup saya berubah gitu ya dengan ini. Nah, Bapak Ibu pun pasti punya banyak batu-batu peringatan. Ini batu-batu peringatan saya seperti ini. Dan hari Jumat saya akan dicek lagi. Lalu hari Sabtu saya keluar, lalu hari Minggu saya di IR1, puji Tuhan ya. Jadi beberapa hari ini saya akan cari pesan Tuhan apa yang mau disampaikan gitu ya. Karena saya di IR1 minggu depan. Itu yang saya bisa bagikan. Sekarang untuk meresponi ini, maka saya dan juga Bapak Ibu pasti punya tantangan, pasti. Tantangan keluarga oke, tantangan pekerjaan iya, tantangan kesehatan kalau ada oke. Enggak apa-apa. Berserah kepada Yesus. Ternyata lagu ini diciptakan oleh Bapak itu ya. Ada 2 orang penciptanya gitu ya. Berserah kepada Yesus. Rapnya aku berserah ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Mungkin Yolan bisa bantu, silakan. Hanya Engkau penyembuhku, ku berharap padamu. Aku berserah. Bapak Ibu berdiri bersama-sama nyanyikan lagi. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Hanya Engkau penyembuhku, berharap padamu. Aku berserah
segenap hati aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, penyembuhku. Aku berserah. Biarkan musik mengalun lembut. Jadi apapun tantangan Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu hadapi, karena selagi kita masih hidup, ada tantangan-tantangan. Bahkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Mari kita katakan dengan iman, itu biasa. Itu biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Dan Allah itu setia. Dia berjanji dan menepati janjinya. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar. Sudah memberikan jalan keluar. Sehingga kita mampu dan sanggup untuk menghadapinya. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Masalah kesehatan sendiri. Atau masalah kesehatan pasangan. Atau orang tua atau anak. Bahkan tetangga. Masalah ekonomi di keluarga, atau masalah dari saudara-saudara kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dia yang berjanji, dan Dia yang tak pernah ingkar janji. Dia menepati janji-janjinya. Janji Tuhan itu seperti fajar yang selalu terbit pagi hari, tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Masukkan terus kuasa firman ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam iman kita. Sehingga ketika diperlukan, maka firman itu yang keluar dan kuasanya nyata. Persoalanku biasa, Yesusku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Naikkan lagi dengan sungguh-sungguh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan, penyembuhku. Mari Bapak Ibu yang hadir di gereja pakai waktu yang baik ini berdoa. Dan kita percaya mujizat Tuhan itu nyata. Dan mujizat itu masih terjadi. Baik berdoa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga untuk orang-orang yang kita kenal. Jika ada, mari kita doakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau penyembuhku. Apapun kelemahanku, itu tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, sakit yang kami alami, itu adalah hal-hal yang biasa. Tuhan kami itu yang luar biasa. Kuasanya tak terbatas, akan menjamah pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan teman-teman yang dekat yang kami sangat kasih, yang mengalami pergumulan kesehatan. Jamah malam hari ini juga Tuhan. Bahkan ketika mendengar dan melihat tayangan di YouTube, merasakan kuasa Tuhan turun dan menjamah apapun sakit penyakitnya.
sudah dipulihkan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus di kayu salib. Semuanya lunas. Sakit-sakit yang ada di kepala, di mata, telinga, tenggorokan, THT. Yang ada di leher, yang ada di dada, ada di tangan, ada di kaki. Bahkan seluruh tubuh kami Tuhan tahu. Bahkan kami tidak tahu tapi Engkau tahu Tuhan. Terima kasih. Jamahan-Mu Tuhan melanda jemaat-Mu. Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Engkaulah penyembuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini dan kami percaya kuasa-Mu mengalir dan kasih-Mu yang besar dinyatakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala yang masih di Surabaya. Tuhan menolong sampai hari Kamis pelayanan yang dilakukan, kesempatan memberkati jemaat yang ada di sana. Lalu hari Jumat, Sabtu dan seterusnya ada di Malang melakukan pelayanan juga. Tuhan menyertai perjalanannya. Bahkan Tuhan sudah sediakan yang luar biasa yang tak pernah dipikirkan. Semua Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Boleh berkumpul juga bersama anak-anak di sana. Waktu-waktu yang sangat berharga. Terpujilah Engkau. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Yang datang ibadah ke gereja. Kami percaya pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi baik sendiri maupun keluarga mereka. Tuhan tahu. Bahkan doa yang sungguh-sungguh sudah dinaikkan. Dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sungguh tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur. Juga jemaat yang tidak sempat hadir ada di rumah dan akan melihat tayangan ulang ini. Kami sangat percaya mereka pun juga akan dijamah dengan kuasa yang sama. Kuasa Tuhan Yesus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, maka doa kami sampai kepada Engkau dan Engkau menjawab. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Bahkan malam hari ini kami boleh memberikan yang terbaik dalam persembahan yang akan kami lakukan. Dan kami sangat percaya Tuhanlah yang sudah memberkati kami. Ketika kami bisa memberi, itu adalah suatu anugerah yang besar. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu. Bahkan kami akan pulang. Maka Tuhan yang adalah Immanuel, yang selalu beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah berkat dari generasi ke generasi. Seperti Tuhan berkati Abraham, berkati Ishak, memberkati Yakub. Demikianlah berkat-Mu yang sempurna Tuhan Engkau curahkan kepada generasi orang tua kami, generasi kami, dan anak cucu kami yang Tuhan percayakan. Diberkati semua sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami pasti menerima karena dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.